gerak semangat bangkitlah, jalan panjang sukses segerakanlah. Mimpi-mimpi kan diwujudkan, dengan hati kuat tak tergoyahkan. Manusia yang hebat itu kita, SMK Kristen Surakarta juara. Program Sangkala kita nyatanya, dengan seluruh hati dapatkan semua. Ayo sukseskan Sangkala kawan, berkreasi dan belajar jadi satu jalan. Di sini kita jadi pahlawan, mari terbang tinggi ke awan. Ayo sukseskan Sangkala kawan, berkreasi dan belajar jadi satu jalan. Di sini kita jadi pahlawan, mari terbang tinggi ke awan. Lari terbang tinggi ke awan. Ayo sukseskan Sangkala kawan, berkreasi dan belajar jadi satu jalan. Di sini kita jadi pahlawan, mari terbang tinggi ke awan. Ayo sukseskan Sangkala kawan, berkreasi dan belajar jadi satu jalan. Di sini kita jadi pahlawan, mari terbang tinggi ke awan. Aktif gerak semangat bangkitlah, jalan panjang sukses segerakanlah. Mimpi-mimpi kan diwujudkan. Kemudian kemampuan anak dalam membawa, istilahnya membawa diri itu berkaitan dengan literasi sebenarnya. Kita sudah mempunyai kegiatan literasi dari hari Senin sampai Jumat, tapi menurut saya itu belum maksimal dalam pencapaiannya. Itu bisa kita lihat atau saya lihat anak itu hanya sekedar membaca dan menulis. Nah, untuk pemahaman bermaknanya belum. Kemudian menyampaikan informasi apa yang dia dapat itu juga belum. Karena literasi itu ternyata tidak hanya sekedar membaca menulis, tapi yang saya baca dari KBBI itu anak melakukan aktivitas kemudian menginformasikan aktivitasnya itu juga termasuk literasi. Nah, jadi saya punya program itu Sangkala. Sangkala itu seru, aktif, nyaman, gembira, kreatif, lancar, dan aktif. Nah, ini sudah saya coba praktekkan. Jadi ini satu, Bu. Ini salah tadi di kanvasnya sudah tak hapus. Ini nggak mau kehapus ini. Berarti sangat aktif ini. Ini aktif. Aktif yang terakhir itu saya hapus. Seru, aktif, nyaman, gembira, kreatif, lancar. Nah ini hanya terakhir itu lancarnya. Gitu. Itu akronimnya itu jajak bertapa. Saya tidak bisa buat akronim yang bagus karena bukan tipe-tipe penyair. Nah ini saya punya program ini, jadi bagaimana meningkatkan kualitas literasi. Nah, hasilnya berupa apa? Tadi disesuaikan saja dengan kondisi kelas, kemudian jurusannya apa. Kalau di DKP kemarin saya mencoba untuk anak itu, kamu mau mengekspresikan bacaan
anak-anakmu itu seperti apa, teknis yang saya pakai. Anak itu membaca, kemudian di hari berikutnya dia akan mendiskusikan apa yang dia baca. Di situ dia akan mempertahankan argumennya. Kemudian dipilih satu yang ide yang paling menarik. Kemudian kemarin sempat ada yang membuat video-video dari apa yang dia dapatkan dari literasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah itu bergerak dari ketika kita menandatangani literasi anak itu. Saya sendiri itu tidak pernah membaca secara dari awal sampai terakhir karena itu nggak selesai ternyata. Nah itu akhirnya saya buat digital. Coba saya diupload ke Drive. Ini contohnya ke Drive. Di Drive itu kemudian anak nanti akan bisa membaca karyanya teman-temannya. Di komen di situ bisa, kemudian ini contohnya nanti. Tiap anak nanti akan bisa membaca karyanya anak-anak, kemudian mereka akan mencoba berkomentar di situ. Itu bisa kita istilahnya ada buktinya. Oh, anak itu akan membaca tulisannya ini. Nah, ini di sisi yang menulis, dia tidak akan menulis asal-asalan. Kemudian di sisi kita, saya sendiri itu kadang mendapatkan sesuatu dari apa yang saya baca dari murid. Itu. Nah, itu rencana yang akan saya lakukan seperti itu, Bapak Ibu. Jadi untuk beberapa bulan ke depan, minggu ke depan, saya akan mencoba untuk literasinya itu modelnya seperti itu. Saya coba di kelas yang saya ajar dulu, kemudian dampaknya seperti apa. Kalau mereka memang tulisannya bagus-bagus, kemudian cara penyampaiannya bagus, kan juga istilahnya mereka punya portofolio sendiri. Dan tidak hanya berupa ini, ada juga yang mengemas itu dalam bentuk video kayak dia reportase. Itu ada beberapa yang membuat seperti itu, tapi belum ada di sini. Kelihatannya belum saya download, jadi itu ada, nanti bisa saya share hasilnya seperti apa. Dan itu ternyata bisa menumbuhkan istilahnya semangat anak untuk membaca itu ada. Itu yang evaluasi yang saya lakukan seminggu ini. Seminggu kemarin itu di kelas 12, kemudian kelas 10 sudah, kemudian di kelas 11. Itu yang akan saya laksanakan adalah program ini, Bapak Ibu. Bisa. Saya ini karyanya sudah beberapa sudah ada, Bu. Videonya saya beberapa ambil, tapi kan belum terkonsep yang benar. Nanti mungkin dikonsep benar anak. Kan kadang anak itu, nah ini kesiapan belajar itu kan nggak hanya ke siswa, ternyata kelas itu ya perlu disiapkan. Kadang kita masuk ke kelas itu botol minuman masih di mana-mana. Itu kemarin ada gambar-gambar yang kayak gitu kan belum layak. Nanti kita tata ulang. Itu sudah, menurut saya anak banyak mendapat hal dari situ. Ajar ngomong di situ, kemudian dia melakukan ngomong untuk menyampaikan apa yang dia dapat di situ. Itu menurut saya sudah ada peningkatan rakitan berapa persen, itu sudah ada daripada mereka nulis di buku. Tidak jelek juga mereka nulis di buku, tapi kita harus juga memanfaatkan aset-aset yang kita punya, dan anak yang punya itu apa, kita maksimalkan di situ. Itu kampanye program saya. Dan kalau mau diikuti lomba ya nanti kita garap. Mungkin ada waktu seminggu anak masuk itu kita coba susun. Nonton Ibu dari kemarin sudah coba ngekreng kan? Saya ngekrengnya Pak. Sebenarnya, jadi kalau saya sendiri, kalau teman-teman saya, kalau ini Pak
Oke. Saya kan udah pinter bikin video itu ya Pak ya. Jadi dari program literasi di SMK ini kan saya sebenarnya sudah susun lama itu 1 sampai 6 kalau nggak salah, diantaranya kegiatan 15.000 di awal, kemudian ada pojok baca, kunjungan ke perpustakaan, kemudian ada matematika digital. Ya, saya pikirnya ini cuma pemahaman saya kok. Ambil shoot dari kegiatan itu 15 menit literasi itu, kemudian dari digital, kemudian dari pojok baca, kemudian dari yang kunjungan ke perpustakaan itu diambil. Itu kan malah bisa sebagai pendukung yang saya bikin tadi Bu. Jadi kan anak diberi kebebasan karena yang di cara mencari informasinya kan sebenarnya bebas. Mungkin yang dirancang itu bisa dikolaborasikan dengan yang saya buat ini. Gitu. Alurnya kan sudah standar ya. Nanti ditambahkan literasi itu sampai kepada uji bahasa juga harus masuk sampai kepada penerbitan buku. Nanti itu maksudnya yang UKBI sama apa namanya atau kebijakan itu masuk video itu Masuk video bagian apa? dari kegiatan uji bahasanya. Ada yang video enggak ya? Kemudian kalau enggak ya foto kan bisa kan? Foto bisa. Diambil. Kemudian pas membuat cerpennya anak kan jadi foto loh. Kemudian endingnya hasil dari literasi salah satunya adalah Karya. karya nyata. Untuk karya sama menampilkan hasil literasi itu yang pembelajaran bermakna di siswa itu apa kan nanti kita bisa mewawancarai anak-anak itu kamu dapatnya apa dari kegiatan-kegiatan ini. So nanti kalau konsepnya kan bisa dengan punya itu nanti kita gabungkan dengan saya malah bisa. Dikomunikasikan dengan Pak Andar yang membuat video. Tadi kan sudah membuat alur ditambahkan tadi. Makanya tadi di grup kan ketika Pak Edwin nge-share lomba itu literasi itu harus segera kita tindak lanjuti. Saya belum buka, sudah ada yang buka belum ada batasannya atau tidak itu. Takutnya kalau ada batasannya nanti lombanya itu lomba literasi kita akan lambat. Itu nih secepatnya. Punya dikit saja. Ya kalau enggak di minggu depan itu kesempatan kita. ISMK Kristen Surakarta kawan, program Sangkala yang diimpikan, seru aktif, nyaman kuncinya, prestasi terbang bebas melangitlah, literasi kita kreatif melintas, tak ada batas, semua pasti bisa. Akademik non-akademik bersinar, ayo wujudkan ini nyata bersama. Ayo sukseskan Sangkala kawan, berkreasi dan belajar jadi satu jalan. Di sini kita jadi pahlawan, mari terbang tinggi ke awan. Aktif gerak semangat bangkitlah, jalan panjang sukses segerakanlah. Mimpi-mimpi kan diwujudkan, dengan hati kuat tak tergoyahkan. Manusia yang hebat itu kita, SMK Kristen Surakarta juara. Program Sangkala kita nyatanya, dengan seluruh hati dapatkan semua. Ayo sukseskan Sangkala kawan, berkreasi dan belajar jadi satu jalan. Di sini kita jadi pahlawan, mari terbang tinggi ke awan. Di hari ini kita mau diskusi tentang
program peningkatan kualitas literasi yang ada di sekolah ini. Selama ini kalian memang sudah literasi, mungkin kualitas literasinya yang perlu ditingkatkan. Nah, saya mencoba untuk merancang sebuah program itu namanya Sangkala. Sangkala itu apa? Itu merupakan akronim. S-nya itu seru, kemudian A-nya itu aktif, kemudian N-nya itu adalah nyaman, G-nya gembira, A-nya itu kreatif, A-nya itu kreatif, kemudian lancar. Nah, itu program Sangkala. Diharapkan dari program ini kita ada peningkatan kualitas. Karena menurut kalian literasi itu penting nggak? Sangat penting. Nah, literasi itu sangat penting karena apa? Itu merupakan salah satu cara untuk membuat kita menambah ilmu, wawasan kita akan lebih luas. Nah, kira-kira literasi yang bisa kita lakukan yang membuat literasi itu seru itu kira-kira apa? Perlu kita ingat, literasi itu tidak hanya keterampilan membaca dan menulis, tapi aktivitas yang bisa menumbuhkan atau kalian bisa mengambil pembelajaran bermakna dari situ, itu juga bisa dikatakan literasi. Misal, yang di sini itu ada yang pintar gambar, kalian gambar, kemudian kalian menjelaskan masuk gambarmu apa ke teman-teman, itu sebenarnya sudah termasuk literasi dalam kategori menginformasikan apa yang kita lakukan. Ini di materi ini. Nah, salah satu bentuk literasi adalah mengembangkan soft skill, kemudian rasa empati. Ini contoh sederhana ketika kita sedang diskusi atau mendengarkan seseorang kalian melakukan aktivitas lain di luar itu namanya rasa empati kalian belum berkembang atau rasa menghargainya orang belum berkembang. Nah, itu pembelajaran yang bermakna itu kayak monologi. Kita perlu kembangkan itu. Nah, kira-kira aktivitas literasi yang akan kalian lakukan yang menyenangkan apa? Literasi mau membaca sebuah apa lagi? Ada nggak yang senang mendengarkan, misalnya mendengarkan atau melihat film itu ada nggak? Nah, itu bisa kita ambil istilahnya pembelajaran nggak dari hal itu? Bisa juga. Nah, itu dari segi medianya. Kemudian dari segi istilahnya lingkungan belajar, kira-kira kalian ketika literasi itu butuh kayak apa? Nah, lingkungan belajar itu di sekolah, halaman, perpustakaan, itu lingkungan belajar. Yang paling nyaman, kira-kira kalian literasi itu di mana? Pakai HP. Nah, kemudian ada yang lain? Mendengarkan. Nah, jadi sama dengan saya. Saya membaca itu kadang bukan males, tapi kalau saya itu biasanya iso disambi kadang seperti itu. Nah, ini cerita aja waktu saya mengikuti FCC. FCC itu adalah pelatihan untuk asesor uji kompetensi uji di bidang desain grafis. Itu saya nggak punya waktu untuk banyak membaca. Triknya adalah itu tak baca sekali, tak rekam. Kemudian ketika saya perjalanan itu tak putar lagi. Itu salah satu cara untuk saya membaca, tapi tidak membaca langsung terus, tapi bisa dengan cara mendengarkan. Ternyata itu juga efektif. Nah, berarti kalian bisa mendengarkan, itu bisa. Kemudian apa lagi?
itu kan tapi kalau yang seru itu tema-temanya mungkin sesuai dengan keinginan kita, kemudian medianya bisa macam-macam, kemudian yang nyaman berkaitan dengan tempat, terus kemudian yang membuat kalian senang ketika literasi itu apa kira-kira? Yang membuat kalian senang literasi? Salah satunya itu literasinya sesuai yang kita suka, itu jadi kita senang. Nah paling enggak kita mencoba untuk hal-hal yang kita senangi dahulu. Kemudian bisa dengan kebutuhan juga. Kenapa kok kebutuhan? Kadang kita rasa senang tapi kita butuh itu. Pernah ngalami seperti itu Kak? Contoh, kalian juga ikutan apa? Padahal kalian nggak senang, tapi kalian harus baca. Nah itu membaca karena ada dorongan dari luar. Berarti enek satpamnya lah paling enggak. Ada satpamnya yang mengingatkan ayo dibaca. Nah kalau tugas kan nanti kayak Pak Jordani tadi, nanti segera dikumpulkan ya. Itu ada faktor dari luar yang mempengaruhi literasi. Nah itu untuk pembelajarannya. Kemudian kreatif. Kira-kira dengan literasi ini bisa menumbuhkan kreativitas enggak? Bisa. Contohnya apa Kak? Contohnya apa yang bisa membuat kreativitas? mungkin ketika kita belajar sesuatu dari mana yang tidak terinspirasi tapi tidak membaca dan itu menjadi hal yang baik dari Oke, nah itu. Nah, apa yang dikatakan Vito? Ya Vito itu benar. Jadi kalau dalam pendidikan itu istilahnya ada tingkatan-tingkatannya. Ada memahami, kemudian menganalisa sampai ke mencipta. Nah, itu proses untuk menggali istilahnya ide-ide itu ya dari membaca itu pasti. Dari membaca, kemudian kalian menganalisa, kemudian kalian membuat itu tingkatan yang paling tinggi. Nah, contohnya apa? Kalian setelah literasi, mungkin kreativitasnya bisa kalian tuangkan ke dalam literasi kan outputnya nanti bukan hanya sekedar tulisan kalian terangkum di buku. Kemarin kita mencoba untuk kita upload draft, kita komentari, itu salah satu kreativitas yang bisa kita tumbuhkan itu dengan mengaplikasikan pembelajaran atau keterampilan desain yang kita punya. Literasimu kok kayak gambar apa, itu menunjukkan kreativitas. Nah, contoh kalau dikasih gambar-gambar itu biasanya yang senang membaca adalah anak-anak untuk meningkatkan minat baca di anak. Itu bisa menumbuhkan rasa kreatif. Itu kemudian kalau Sangkala tadi kan sudah kreatif, kemudian lancar itu dalam artian ketika kita melakukan literasi secara benar, mengembangkan kreativitas kita, itu diharapkan kita bisa istilah lancar dalam segala hal. Kalian belum pernah dapat materi, kemudian kalau mengerjakan tugas PPT atau membuat poster tentang hal itu, nah kalian pasti akan melakukan literasi. Itu contohnya. Mencari informasi mungkin tidak hanya dari sosial media, dari internet, tapi dari teman kalian itu akan bisa memberikan informasi yang bagus juga. Itu contoh-contoh kegiatan literasi yang akan kita lakukan. Nah, dari apa yang kalian sampaikan tadi itu mungkin nanti bukan mungkin nanti saya catat itu ada istilahnya membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu apa? Saya akan membuat istilahnya disingkat dengan baja. Baja itu pokok buat pertanyaan, yaitu kemudian
A-nya itu apa? Ambil pelajaran. Ambil pelajaran. B-nya buat pertanyaan. Pertanyaannya tadi sudah saya sampaikan bahwa kita mau bagaimana kita menunjukkan atau meningkatkan kualitas literasi yang ada di sekolah ini. Caranya seperti apa? Caranya seperti yang kalian sebutkan tadi, diantaranya tema-temanya sesuai dengan keinginan kita, kemudian medianya. Nah, dari media kemudian muncul lagi tempat itu yang termasuk dalam buat pertanyaan. Kemudian ambil pelajaran itu kita bisa flashback sebentar. Kira-kira menurut kalian literasi yang selama ini kalian lakukan, misal ini dari angka 1 sampai 10, literasi kemarin itu berada di angka berapa? Ini refleksi diri kita sendiri. Tiap orang boleh beda. Misal dari angka 1 sampai 10, kualitas literasi yang kemarin kalian lakukan di angka berapa? 5. Ada yang lain? Yuk. 6. Agnes dan Monica 8. Nah, 8. Oke, mungkin ada yang lain? Aktif gerak semangat bangkitlah. Jalan panjang sukses segerakanlah.